Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Labuan Bajo yang pagi ini masih terus mengudara untuk Anda untuk Labuan Bajo pagi ini. Dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kami melalui 91,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar 9 Februari 2026, seluruh insan pers tanah air bersuka cita merayakan Hari Pers Nasional. Namun, perayaan tahun ini membawa kita pada sebuah refleksi yang besar, di mana posisi kita saat ini, teknologi kecerdasan buatan atau AI ini mulai mengambil alih ruang-ruang redaksi. Dan ini adalah fakta yang tentu agak sulit ya kalau kita tidak mengamini ini atau akrab dengan kecanggihan teknologi ini. Dunia sudah bertransformasi, informasi mengalir secepat kedipan mata, tapi apakah kecepatan itu sebanding dengan kebenaran? Nah, hal ini yang akan kita bahas dengan tema kita pagi ini, Pers, AI, dan Transformasi Digital. Bagaimana kita membangun ekosistem informasi untuk kepentingan publik. Saat ini saya sudah bersama dengan Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia, Muhammad Kusnaini, yang sudah bersama dengan kami, yang pagi ini kabarnya sedang dalam perjalanan menuju perayaan Puncak Hari Pers Nasional 2026. Sudah bersama kami. Selamat pagi, Pak Kusnaini. Selamat pagi, Desi. Assalamualaikum, mudah-mudahan sehat, Pak ya. Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Oke, dalam perjalanan, Pak? Iya, betul, menuju ke Serang. Oke, ya, ke Serang, Banten. Selamat Hari Pers Nasional dulu, Pak Kusnaini ya. Ya, selamat Hari Pers untuk kita semua ya. Oke ya, Pak Kusnaini, kalau kita lihat perkembangan pers saat ini yang sekarang menjadi, ya kalau kita tidak akrab akan menjadi musuh begitu ya, kecanggihan teknologi atau kecerdasan buatan AI ini. Bagaimana kemudian Anda melihat dulu ya perkembangan pers sekarang ini? Anda melihat sejauh mana sih perkembangan pers dari tahun ke tahun sampai di tahun 2026 ini? Iya, memang sekarang ini kita menghadapi situasi yang kalau dalam istilah penerbangan mungkin disebut sebagai turbulensi begitu ya, di mana pers ini menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak guncangan. Itu bukan dari satu sisi saja gitu ya. Di sisi yang pertama misalnya pers itu masih menghadapi persoalan dengan kemerdekaan pers, karena di banyak belahan dunia banyak rekan-rekan pers yang masih menghadapi tekanan dari struktural gitu ya, yang membuat mereka tidak bisa luasa menjalankan fungsinya sebagai penjaga pilar demokrasi yang keempat. Kemudian dari segi teknologi, pers juga menghadapi ancaman dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan masifnya penggunaan media sosial yang kemudian mengubah cara pers membuat informasi atau menyalurkan informasi. Independensi pers menjadi semakin tertekan karena publik sekarang didikte oleh algoritma. Jadi pers mau tidak mau harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh publik, yang kebetulan dalam hal ini banyak didikte oleh algoritma. Jadi ini membuat kemerdekaan pers tidak hanya terganggu dari sisi kemampuan pers bersikap independen terhadap keadaan, tapi juga bersikap independen terhadap pasar atau terhadap publik. Nah, sekarang fenomenanya menjadi semakin menarik ketika budaya literasi publik juga berubah. Jadi kalau dulu itu orang berusaha mendapatkan informasi dengan menggunakan inisiatif pribadi untuk mencari informasi yang terakurat, terlengkap. Sekarang justru masyarakat atau katakanlah audiens itu sudah dibantu oleh yang namanya mesin kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial yang membuat masyarakat tidak perlu mengakses sumber-sumber informasi, tapi sumber informasi itu justru disediakan oleh platform yang membuat masyarakat ketika membutuhkan satu informasi itu cenderung hanya mengandalkan informasi dari yang namanya platform itu atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Jadi masyarakat tidak berusaha mencari lebih jauh kepada sumber informasi yang paling utama ya, terutama sumber-sumber informasi dari media arus besar. Itu yang menyebabkan sekarang pers menghadapi situasi di mana sebagian besar masyarakat sekarang berhenti di informasi yang disediakan oleh platform. Terjadi penurunan hampir 40% upaya masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pusat informasi yang sebenarnya. Jadi istilahnya begini, kalau dulu sebuah sumber informasi katakanlah RRI sehari diakses oleh 10 juta orang. Sekarang itu informasinya hanya diakses oleh 6 juta orang. Penurunan hampir 40%.
Ya. Oke, jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Kita memang tidak bisa menghindar begitu. Lalu Anda melihat apakah transformasi digital saat ini dirasakan sebagai kawan pers yang bisa membantu tugas peliputan atau justru lawan yang mengancam eksistensi wartawan saat ini, Pak? Iya, ini memang seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi transformasi digital atau perkembangan teknologi digital itu membantu pers untuk mempercepat proses kerja. Itu tidak bisa dinafikan ya. Yeah. Sangat membantu kehadiran teknologi kecerdasan buatan, teknologi komunikasi dan informasi terbaru, termasuk media sosial ya. Media sosial itu memudahkan pers, terutama pers konvensional, itu untuk mendapatkan informasi awal. Informasi awal itu sekarang pertama-tama muncul di media sosial, yang kemudian dikembangkan untuk menjadi sumber informasi yang dilengkapi, disempurnakan oleh media tradisional. Nah, itu kita juga tidak bisa bantah itu. Tapi pada saat bersamaan memang kehadiran media sosial, kehadiran kecerdasan buatan itu mengubah budaya literasi publik. Itu yang jadi ancaman. Publik cenderung berhenti hanya informasi yang disediakan oleh platform. Padahal informasi yang disediakan oleh platform belum tentu berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini tantangannya bagi pers adalah membuktikan diri kepada publik bahwa sumber informasi yang paling dapat dipercaya, bahwa sumber informasi yang paling dapat memenuhi kebutuhan publik adalah media arus utama itu, seperti RRI, TVRI, Antara, atau media online yang lainnya. Itu harus mampu membuktikan pers. Caranya dengan meningkatkan kualitas penyajian informasi. Jadi kalau kualitas sajian informasi pers tradisional, pers arus besar, tidak bisa memenuhi harapan publik, maka publik memang akan beralih ke sumber informasi yang lain, akan ditinggalkan. Itu tantangan besarnya. Oke, jadi kalau sejauh perkembangan ini ya, sejak literasi digital ini sudah kita memang dipaksa begitu dalam tanda kutip untuk bisa akrab dengan segala kecanggihan teknologi ini. Anda mengamati bagaimana kemudian pers, wartawan kita ini menjaga ruh atau sisi kemanusiaan dalam berita agar tidak hilang oleh otomatisasi mesin, karena ini yang kemudian digadang-gadang membuat berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh AI, Pak Kus. Iya, betul. Jadi pembedanya antara jurnalisme dengan teknologi adalah di kemampuannya membedakan antara yang benar dan yang salah. Istilahnya kalau dalam agama itu yang mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Jadi disitulah gunanya jurnalisme atau pers. Yeah. Pers harus mampu berpegang teguh pada kemampuannya menyajikan informasi yang benar, menyajikan fakta. Kalau mesin kecerdasan buatan, semakin banyak informasi yang di-input ke dalam big data, itu kan semakin besar dia memanfaatkan informasi itu dan menyajikannya sebagai fakta. Yeah. Jadi fakta yang dibangun, fakta yang keliru pun akhirnya bisa menjadi fakta yang benar. Mesin kecerdasan buatan menampungnya dan tidak bisa memilahnya. Kemudian memunculkan fenomena yang namanya kebenaran yang palsu gitu ya. Deepfake gitu ya. Jadi itu saking banyaknya informasi itu dijejalkan kepada big data, kepada kecerdasan buatan, yang salah pun kemudian jadi benar. Itu yang paling berbahaya dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan saat ini. Yang benar dan yang salah itu kemudian menjadi abu-abu. Karena masifnya informasi yang dijejalkan ke ruang publik. Dan itulah yang menjadi tugas pers arus besar atau pers Indonesia terutama, bagaimana memastikan bahwa yang muncul di ruang publik itu harus diimbangi dengan fakta yang sebenarnya dari pers arus utama atau arus besar. Ini tantangan kita, jangan kalah oleh yang namanya kebenaran yang dipalsukan. Jangan kalah oleh yang namanya media sosial yang tidak selalu menyajikan informasi yang sebenarnya. Jadi sebetulnya sekarang ini kita berada dalam situasi perang ini. Dan pers musuhnya harus tidak besar kelihatan. Kita, RRI, TVRI, Antara, tidak boleh kalah. Harus terus berada di garda depan untuk mengimbangi dan memenangkan peperangan ini. Ya, harusnya ini menjadi satu poin ya, keunggulan dari jurnalisme atau wartawan. Itu tadi yang Anda sampaikan di awal, bahwa bisa membedakan mana yang benar betul dan juga yang mana yang hasil inputan di big data, yang salah pun bisa menjadi benar. Lalu, apa tantangan etika terbesar ketika wartawan ini kemudian mulai bersentuhan dengan teknologi AI di lapangan dengan semangat
semangatnya adalah membantu untuk mengerjakan begitu ya, karena kita sudah harus akrab dengan teknologi begitu Pak Kus. Iya, jadi bagi media sekarang tidak ada pilihan kecuali bekerja lebih keras ya. Jadi ketika media mendapatkan sebuah informasi awal, informasi mula-mula, itu tidak dengan serta-merta diserap sebagai sebuah fakta, sebagai sebuah kebenaran. Tapi mengujinya, kemudian memastikannya, istilahnya melakukan verifikasi. Apakah informasi itu benar? Apakah informasi tersebut dapat dipercaya? Tidak bisa dihindari lagi sekarang, media atau jurnalis harus mau lebih aktif terjun untuk menguji fakta, untuk menguji informasi. Pada awal-awal era media sosial, pada awal-awal era media online, jurnalis dimanjakan dengan teknologi di mana informasi yang didapatkan dengan mudah diserap kemudian disajikan kepada publik ya. Sekarang tidak bisa lagi jurnalis melakukan hal itu. Jurnalis harus mau bekerja memastikan informasi yang didapatnya itu benar-benar informasi yang dapat dipercaya atau tidak. Apakah informasi yang benar-benar terjadi atau sekedar informasi yang dipalsukan. Nah ini mau tidak mau harus bekerja keras jurnalis menguji fakta di lapangan, menguji fakta langsung kepada sumbernya. Oke, ya. Lalu kalau tadi Anda menyampaikan bahwa ini harus bisa dibedakan begitu ya, kita harus punya kemampuan untuk itu. Apakah Anda punya cara untuk membedakan produk jurnalisme yang asli dengan konten manipulatif? Di satu sisi kita adalah pekerja media, namun di sisi yang lain kita pun juga secara pribadi ini juga adalah pengguna media. Seperti apa Anda memberikan tips untuk membedakan produk jurnalisme ini asli, bukan konten manipulatif, Pak Kus? Iya, ini memang terutama terjadi di media online ya, di media online maupun media sosial. Karena itu ketika publik atau konsumen atau pembaca mendapatkan informasi dari satu sumber, itu jangan serta-merta percaya. Jadi kalau informasi itu katakanlah bombastis, maka pastikan bahwa informasi itu tidak hanya ada di satu media, tapi juga disampaikan oleh media-media arus utama, media-media besar seperti RRI, TVRI, Antara, Detikcom, Kompas. Kalau media arus besar memberitakan hal yang sama, kemungkinan besar informasi itu informasi yang benar. Tapi kalau informasi itu hanya berasal dari media-media tertentu dan media arus besar tidak memberitakan, kita perlu ragu, kita perlu mengujinya, membandingkannya dengan informasi di media yang lain. Itu sebabnya saya bilang publik ini harus punya budaya literasi yang baik ya, harus tercerahkan, harus mendapatkan literasi digital supaya mereka tidak menjadi korban dari manipulasi informasi. Makanya ini tugas RRI juga bagaimana mengedukasi publik, meliterasi, supaya mereka ini memiliki kecerdasan digital. Nah, itu case yang lain. Sekarang ada case berikutnya ya. Kalau dengan AI ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Tapi sekarang juga fenomena jurnalisme warga di media sosial. Ini kan orang-orang yang ada dan yang tiada juga ya, begitu ya. Nah, apakah Anda melihat ini ya di tengah kemudahan AI, kemudian juga dengan fenomena jurnalisme warga di media sosial, apakah ini membantu tugas pers atau justru menambah beban verifikasi bagi wartawan resmi ini, Pak Kus? Ini terutama sebetulnya menjadi beban bagi konsumen ya, karena jurnalisme warga itu tidak seluruhnya dikerjakan oleh mereka yang memiliki dasar-dasar jurnalistik ya. Nah karena itu penting bagi kita, bagi media-media arus besar untuk mengedukasi konsumen, mengedukasi publik tentang bagaimana memilah informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, mana yang merupakan informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh lelah terus mengedukasi publik bagaimana cara memilah informasi tersebut. Makanya kan saya bolak-balik bilang kita harus mengedukasi publik supaya publik memiliki kecerdasan digital. Sebetulnya fenomena citizen journalism itu fenomena yang tidak bisa dihindari. Ketika media sosial muncul, maka semua orang menjadi pemberita, semua orang menjadi jurnalis. Itu tidak bisa dihindari. Nah sekarang yang jadi masalah adalah tidak semua konsumen, tidak semua pembaca memiliki kecerdasan digital. Seolah-olah semua yang disampaikan itu pasti benar. Padahal belum tentu. Di samping belum tentu benar, belum tentu juga cara menyampaikannya benar. Mungkin informasinya benar,
tapi cara menyampaikannya mungkin tidak tepat. Nah, itulah diperlukan yang namanya kecerdasan literasi. Ini yang kemudian menuntut ya, bukan hanya pers tetapi juga publik, dan tanggung jawab pers adalah mencerdaskan publik itu, begitu ya Pak Kusneni? Iya, betul. Tidak bisa dihindari. Kita juga punya tanggung jawab. Tidak hanya kita membenahi diri, meningkatkan kualitas, kita juga harus mengedukasi publik. Makanya tidak mudah tanggung jawab pers saat ini yang saya bilang tadi. Ya, Pak Kus, kalau untuk RRI sendiri ya, secara lembaga penyiaran publik begitu, bagaimana kemudian kita ini membekali para jurnalis kita untuk tidak hanya melek teknologi, tetapi tetap teguh memegang kode etik jurnalistik sebagai panglimanya ini ya. Jadi tidak terbalik begitu Pak Kus? Iya, betul. Jadi kita memang tidak bisa menghindari dari fakta bahwa yang namanya teknologi itu sekarang tersedia di depan mata ya. Dan teknologi itu tidak bisa kita hindari. Kita mau tidak mau pasti bersinggungan dengan kecerdasan buatan. Dan RRI tidak salah memanfaatkan itu untuk membantu mempermudah proses kerja, termasuk membuat konten-konten yang misalnya ditujukan untuk kebutuhan tertentu. Tapi untuk informasi yang disampaikan oleh RRI tetap menjadi kewajiban bagi insan jurnalis RRI untuk mengedepankan yang namanya verifikasi. Tidak bisa dihindari. Verifikasi itu hanya bisa dilakukan oleh manusia, bukan oleh mesin kecerdasan buatan. Mesin kecerdasan buatan membantu kita memilah informasi, mengumpulkan informasi, tapi verifikasi akhir itu di tangan manusia, yaitu angkasawan dan angkasawati RRI. Itu tidak bisa dihindari. Membantu, ya, tapi menggantikan peran jurnalis RRI, angkasawati RRI, sama sekali tidak. Tidak boleh. Ya, jadi kesimpulannya Pak Kus, kalau boleh disimpulkan ini, AI mungkin punya kecepatan, teknologi mungkin punya algoritma, tetapi pers punya hati, etika, dan tanggung jawab sosial yang tidak bisa digantikan oleh mesin manapun, begitu Pak Kusneni ya? Tepat sekali. Baik, tepat sekali. Jadi ruhnya itu, nyawanya tetap di manusia. Baik, ya. Jadi pers yang sehat adalah pers yang mampu beradaptasi, tapi tidak harus kehilangan integritasnya, begitu Pak Kus? Ya, tepat sekali. Okay. Tepat sekali. Baik, Pak Kus, terima kasih untuk waktunya bersama RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa ke Labuan Bajo lagi, begitu Pak Kus ya? Amin. Baik, ya. Hati-hati di perjalanan. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar dan sukses. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Pers, Pak Kus. Terima kasih, selamat pagi.